Selanjutnya yang saya hormati sahabat-sahabat Banser. Capek nggak berdiri? Nggak capek ya. Al-Abi namanya. Sama siapa? Mana namanya itu? Han. Keren namanya ya. Banser itu apa? Semboyan Banser seragam tuku dewe. Ngepam ragat dewe. Ora ono bayarane. Mesti manut komandane. Nek ra kuat balio. Sampean kuat nggak Mas? Kalau nggak kuat balio. Kalau kuat rasain di situ. Berdiri. Saya doakan Banser-Banser menjadi penjaga kiai, penjaga NKRI, para Banser masuk surga semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu kata Nabi, wa tala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Nah ini yang gak enak. Aku diajak kunjung ke neraka kata Nabi. Begitu aku lihat di neraka, kebanyakan penghuni neraka perempuan. Hebai jema betina. Awewe cenah. Itu yang banyak masuk neraka. Ibu-ibu ini pengen ke surga apa neraka ya kira-kira? Surga dong. Apa sebab banyak wanita masuk neraka? Satu, sebab wanita banyak masuk neraka kurang syukur kepada suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Nah, cocok. Nah, tepuk tangan Pak, ada kan? Yang tepuk tangan dendam semua tuh. Kalau dompet lagi gemuk mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Makanya istri yang kurang syukur ibu-ibu, tak ajarin ya Bu. Kalau pengen masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 20 juta nerimo, 5 juta nerimo, 500.000 sebulan nerimo longsor. Cuman 5.000 sebulan, is oke wae aku rapopo. Ya enggak cukup lah Pak. Makanya Pak maknian bebini gok jemugan. Ama jemugan ini nuhut gali. Dinjoi laki duit belanja 10 juta, au katanya. 5 juta, au. 500.000, au. Cuman 1.000, au. Mak mana nak cukup, ama cuma 1.000. Istri harus syukur kepada suami. Cuman tak ajarin bapak-bapak. Suami yang baik itu suami yang royal dengan istrinya. Setuju nggak Bu? Nggak, Abi ini royal nggak? Ini saya bawa istri loh Bu. Istri saya yang satu-satunya maksudnya. Boleh nambah lagi nggak Bu? Nah boleh ndak? Tapi jangan berantem ya. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, saya ajarin. Istri itu Pak, perempuan paling benci sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Benar nggak Bu? Waduh, lempar sono dendam juga tuh Pak. Udah pelit suka ngungkit-ngungkit. Kalau bisa Pak, sekali waktu ada rezeki, rogoh kantong kanan. Masker. Rogoh kantong kanan, banting 15 juta. Ini duit apa Papa? Papa di Mesuban kan? Papa dong. Ini duit apa Papa? Ini duit belanja Mama. Buat belanja ongkos budak sekolah, kebutuhan cicilan mobil, cicilan motor 15 juta. Enggak berhenti sampai di situ, rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ini duit apa Papa? Ini untuk Mama, terserah mau dihabiskan enggak apa-apa. Jajan ke mall, Transmart, Mall Bumi Kedaton, terserah habisin enggak apa-apa. 15 juta uang rumah tangga, 15 juta bonus buat istrinya, mau enggak Bu?
Setuju atau tidak? Ngimpi. Menjedut langit ngimpinya itu. Tapi kalau mampu nggak apa-apa, Pak. Mensejahterakan istri. Apa kata orang di media sosial? Ingin istrinya taat, ajarin. Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, cukupin. Ingin istrinya cantik, modalin. Tepuk tangan dulu. Cantik itu mahal, bro. Makanya jangan pelit-pelit sama istri kalau mampu. Kalau enggak mampu ya jangan maksa ya, Bu. Dek ngapung bau calok, Bu. Tapi jangan menghina istri bau calok, Pak. Karena bapak-bapak juga enggak ngedandan bene soalnya. Yang penting syukur qanaah. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Ini mejanya lurusin aja biar enak. Yang saya hormati pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Bustanul Muttaqin, Bapak Kiai Muhammad Salimuddin SPDI. Apa gelarnya tadi ya? Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren Darul Muttaqin, Bapak Kiai Muhammad Thohir dari Ketibung, Lampung Selatan. Yang saya hormati juga sahabat saya Bapak Kiai Junaidi, pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Badrul Ulum. Enggak salah ya? Ini nebak-nebak aja pokoknya. Oh salah ya Bu ya? Dan apa? Darul Muta'alimin, Badrul Muta'alimin. Mirip lah, mirip. Selanjutnya yang saya hormati Ustadz Ridwan, pimpinan dan pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Baru Ranzi. Yang saya hormati para kiai, lupa namanya, para kiai, para asatidz, para pembina pondok pesantren. Yang saya hormati orang tua saya Bapak Kiai Ahmad Jayadi. Ibu mana Pak? Datang ya? Ada juga ya. Selanjutnya yang saya hormati Ustadz Saifuddin Baron dan Ustadz Saifullah sama Ustadz Saing Huta Barat, apa ya namanya? Yakni pengurus GP Ansor Kecamatan Merbau Mataram, para kiai, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya yang saya hormati sahabat-sahabat Banser. Capek nggak berdiri? Nggak capek ya. Al-Abi namanya. Sama siapa? Mana namanya itu? Han. Keren namanya ya. Banser itu apa? Semboyan Banser, seragam tuku dewe, ngepam ragat dewe,
ora ono bayarane, mesti manut komandane, nek ra kuat baliyo. Sampean kuat nggak mas? Kalau nggak kuat baliyo, kalau kuat rasain di situ. Berdiri. Saya doakan banser-banser menjadi penjaga kiai, penjaga NKRI, para banser masuk surga semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati, yakni orang-orang tua wali santri. Kita patut berbangga, anak-anak kita tadi sudah wisuda sekaligus demonstrasi Amsilati. Langsung dipimpin oleh Korwil Amsilati Lampung, yakni Kiai Muhyiddul Ulum, masih muda kiainya. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Fakirur Rahmah Kalianda, Lampung Selatan. Itu demonstrasi tadi, ustadz aja belum tentu berani loh Pak. Bener nggak kira-kira? Ustadz aja belum tentu berani demonstrasi begitu, udah ngeper duluan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak mesti bangga sangat, mesti senang, riang dan gembira. Anak-anak kita tadi sudah mendemonstrasikan ada hasil ngajinya. Coba kalau cuma di rumah saja kayak emaknya, sinetron aja yang ditonton. Yang apalnya Al Arya Saloka, apalnya cuma Andini. Maka dari itu Bapak Ibu mesti bangga dan gembira. Mudah-mudahan anak-anak kita istiqomah belajarnya, sukses menuntut ilmunya, manfaat ilmu yang didapatnya bisa diamalkan di tengah-tengah masyarakatnya, mengangkat derajat kedua orang tuanya, selamat dunia sampai akhiratnya. Allahumma amin. Bu, udah capek belum? Tuh, tapi kok kayaknya lemes banget ya. Nggak apa-apa lah, capek dikit. Udah jam 3:30. Yang mendengarkan ceramah dengan seksama, saya doakan masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka kreditan, tambah rezekinya, tambah istrinya. Yang amin kayaknya Ustadz Junaidi ya. Oh enggak ya. Oh, karena ada istrinya di sini nggak berani amin. Kiai Salim ya yang amin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tadi juga kita menyaksikan demonstrasi anak-anak kita, dakwah Nusantara tadi, dakwah dengan banyak bahasa. Itu bagus, itu dilestarikan, itu keren ini Pak Yai, yang tadi itu tampil dakwah Nusantara itu. Walaupun masih agak ngebleng kadang, ya nggak apa-apa, itu bagus banget itu. Terus saya atensi bahasa Ugan tadi itu. Jemugan ini jarang jadi penceramah Bapak Ibu. Makanya ada jemugan ceramah iloknya. Jemugan ini dikatakan bange, dek kena kendauhan. Dikatakan calak, dek dengulukan alam. Makanya nyari kadang-kadang Bapak Ibu. Makanya ada jemugan jadi santri, jemugan jadi kiai ilok nian. Mesti dipertahankan, mesti diistiqomahkan. Kombinasi bahasa tadi juga bagus. Cuman yang gak enak itu Bapak Ibu kalau nggak sepahaman. Orang Sunda ngobrol sama orang Semendo. Orang Sunda jualan jengkol. Jengkol yang direbus. Yang beli orang Semendo. Kata orang Semendo, "Bapa jering nih semangkok." Kata orang Sunda, 5.000. Ini yang dibungkus daun apa? Sarwa. Harganya berapa sarwa nih? 5.000. Ya sudah, kata orang Semendo, aku beli jering 1 5.000, sarwanya 1 5.000.
bayar 10.000. Pulang dari pasar sampai di rumah istrinya nanya, beli apa ini? Jering semangkok, sarwak sebungkus. Begitu dia buka ternyata sama jengkolnya. Kata orang Semenduk, oi sarwak nih jering jengkol lah, kata dia. Nah itulah Bapak Ibu kalau enggak kesepahaman. Ya mudah-mudahan dengan akulturasi budaya satu sama lain antar suku, tidak merasa lebih hebat dari suku yang lain, tidak merasa lebih baik daripada suku yang lain. Kita ini semua sama. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baik, karena waktu kita terbatas, biar tidak lama-lama ceramahnya, saya langsung masuk ke tema kita, Isra wal Mi'raj. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi telah bersabda, bercerita, utitu bil burak, didatangkan kepadaku burak, farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis, aku menunggangi burak ini sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Bu, Baitul Maqdis itu di mana? Di Suban, di Palestina. Nabi Isra numpak burak dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu kata beliau, aku masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Thumma kharajtu, kemudian aku keluar. Faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril. Bi'ina'im min laban, dengan segelas susu di tangan kanan. Wa ina'im min khamrin, dan segelas khamr di tangan kiri. Bu, tahu khamr enggak? Khamr itu apa ya? Bahasa kitanya apa? Pak saya nyebutnya tuak. Tuak Bang Horas dari Medan. Orang kita nyebutnya susu genderuwo. Ya susu juga tapi buat genderuwo. Bi'ina'im min laban, semangkok susu di tangan kanan. Wa ina'im min khamrin, dan khamar di tangan kiri. Nabi disuruh milih. Agak diam, Nabi mikir. Lo ngapa Nabi mikir? Karena waktu itu khamar belum haram. Wajar kalau Nabi mikir mana yang mesti dipilih. Maka kata beliau, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril, Jibril kemudian berkata, ikhtartal fitrah, Muhammad pilihan kamu fitrah, tepat sekali. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Loh Jibril, seandainya pilihan saya salah, yang salah saya pilih adalah khamar, apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, seandainya yang engkau pilih khamar, maka itu akan menjadi pertanda umatmu bakal teler semua. Umatmu bakal mabok semua. Nabi jelas-jelas pilih susu, masih banyak orang Islam yang mabok. Apalagi Nabi pilihnya khamar. Makanya Bapak Ibu, ini zaman-zaman mengkhawatirkan. Narkoba merajalela, minuman keras merajalela. Bahaya kalau anak nggak mondok di pesantren. Makanya nggak salah kita masukkan anak kita ke pesantren. Anak-anak zaman sekarang banyak anak-anak yang pintar tapi belum tentu benar. Ya Pak ya. Anak zaman sekarang lebih pintar dari orang tuanya. Anak sekarang sudah ngerti internetan, twitteran, facebookan, whatsappan. Sedangkan emaknya katroknya bukan main. Ibu-ibu ini ada yang mencet SMS saja nggak selesai-selesai.
Malah salah kirim lagi. Kekirim ke laki orang. Anak sekarang lebih pintar dari orang tuanya, tapi belum tentu benar. Makanya saya dapat anekdot dari Gus Ipul Saifullah Yusuf, mantan ketua umum GP Ansor, yang sekarang jadi wali kota Pasuruan. Di Jawa Timur ada kejadian guru SMA praktek, disiapkan 1 gelas isinya air tawar, 1 gelas isinya alkohol, disiapkan segenggam cacing. Bahasa Subannya cacing apa ya? Ya cacing. Disiapkan segenggam cacing. Murid-murid protes, maaf Bu Guru, praktek jangan dilanjutkan. Lo ngapa kata Bu Guru? Kalian jijik sama cacingnya? Bukan jijik sama cacing Bu Guru. Kami sudah ngerti semua. Ngapain lagi dipraktekin wong kami sudah ngerti semua? Kaget Bu Guru. Hebat murid zaman sekarang. Belum diajarkan sudah ngerti duluan. Belum dikasih tahu sudah paham duluan. Oke, kata Bu Guru, Ibu pengen lihat kalian yang praktekan. Maka sama murid-murid dipraktekan. Semangkok cacing diparah, separuh masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, kata murid-murid, perhatikan Bu Guru. Cacing yang masuk air tawar masih hidup semua. Cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka Bu Guru kata mereka, praktek menunjukkan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Itu anak kita loh Bu. Kalau dipikir-pikir ya agak masuk akal. Kalau cacing masuk air tawar hidup, cacing masuk alkohol mati. Pantesan anak muda zaman sekarang demen mabok. Ngapa bang mabok biar nggak cacingan, kata dia. Ternyata sudah rajin mabok, cacing gak mati-mati, mirasnya dioplos. Begitu diminum, bukan cuma cacingnya yang mati, orangnya mampus juga akhirnya. Ini zaman sekarang, banyak orang pintar tapi belum tentu benar. Tapi kembali ke kisah tadi, Nabi milihnya benar. Karena milihnya enak. Tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Alamatnya pasti. Kayak nyanyian zaman dahulu. Madu. Keren. Ilok nian bung, ilok nian. Racun. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak pilihnya. Pilih yang tangan kanan, madu. Pilih yang tangan kiri, racun. Bu. Kira-kira kalau suruh milih di madu apa di racun? Oh, di racun. Ingat Pak, suaminya mana sih suaminya? Allahu Akbar. Milih di madu apa di racun? Di racun. Luar biasa Pak. Ganas mak-mak ini jangan macam-macam. Kata beliau yang diracun lakinya Pak. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau itu pilihan enak milihnya. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr, pilihannya pasti. Milih yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun, pilihannya jelas. Yang masalah itu kalau talbis, campur. Madu campur racun, khamr campur susu, air campur bensin. Itu yang jadi masalah. Ya kalau air campur bensin repot kan Pak. Kalau air campur bensin diminum manusia mabok, diminum motor mogok, repot urusan. Ini zaman-zaman talbis campur aduk. Mohon maaf Bapak Ibu, tampilannya susu dalamnya khamar, katanya madu dalamnya racun, hidangnya kopi dalamnya sianida, tampilannya malaikat dalamnya belis, gayanya islami tapi tukang provokasi, jubahnya agama tapi kelakuannya nggak sesuai. Kalau kata bahasa Arabnya talafi apa salafi, mirip talafi. Kalau bahasa Palembangnya waluyo, tahu waluyo? Wajah lugu ati buayo. Ada nggak Bu di sini? Yang mana orangnya?
Wajah lugu ati buayo. Ingat, maaf ya Pak, yang namanya waluyo, maaf ya. Waluyo Jawa beda sama waluyo Palembang. Hati-hati, zaman sekarang banyak orang memanipulasi agama untuk kepentingan politik. Banyak orang memanipulasi agama untuk mengadu domba. Hati-hati. Ini zaman-zaman gorengan, mentang-mentang minyak goreng langka. Ngapa sih kita ini Bapak Ibu nggak sukanya damai, sukanya ribut-ributan? Belakangan yang lagi digoreng apa? Toa yang lagi digoreng. Tak kasih tahu kali panjenengan ya, tak kasih tahu nih. Indonesia ini negeri yang paling bebas, bisa pengajian akbar, toa, kita bisa salawatan, tarhiman, kita bisa ngederes tadarusan. Coba jajal nang Arab Saudi. Tahu Arab Saudi? Paca? Arab Saudi itu negara asalnya Islam. Di Arab Saudi, toa luar masjid hanya boleh dipakai buat azan sholat 5 waktu. Hanya buat azan saja. Di Malaysia yang negara dekat, toa cuman bisa dipakai buat azan saja. Jadi jangan mau ribut kayak di media sosial itu. Jadi karena ngapa pernyataan Menteri Agama itu sudah dipotong orang Bapak Ibu, digoreng sedemikian rupa. Saya ngomong begini agar para kiai, para ustadz juga nggak ikut ngegoreng. Coba nonton yang benar, jangan mudah terpengaruh dengan hoax, berita bohong. Ini saya perlu luruskan Pak, tonton panjang videonya itu, nggak begitu Menteri Agama ngomongnya. Ini penting untuk saya sampaikan agar umat Islam ini jangan terjebak dengan adu domba video yang sudah di-cut, dipotong, dipepetkan. Apalagi kita nih kiai, para asatid, hati-hati, kita punya banyak umat. Ini kadang-kadang gara-gara Pilpres 2019 belum kelar-kelar sampai sekarang ini. Masih banyak Bapak Ibu orang belum sadar politik mah urusan politik. Yang penting kita semua akur. Setuju nggak kira-kira? Oke, baik, saya lanjut sekarang. Selesai minum susu Nabi kita, thumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, dibawa naik ke langit dunia. Fastaftah Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Fafutih alana faida Nabi Adam alaihi salam. Lalu dibukakan pintu langit yang pertama untuk kami. Ketika itu saya, kata Nabi, berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Bu, yang di belakang, halo. Nabi Adam itu siapa? Bapak moyang umat manusia. Ame jejemuga ugan unggang buyutnya umat manusia. Nabi Adam alaihi salam ketemu kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parah ababi wada'a li bi khair. Adam langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh. Apa yang aneh? Banyak penampakan, Pak. Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan-bayangan putih. Di sebelah kiri Nabi Adam banyak bayangan-bayangan hitam. Nabi kemudian bertanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu ya Jibril? Kata Jibril, yang sebelah kanan Muhammad itu namanya ashabul yamin, golongan kanan. Arwah, roh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita semua termasuk di antaranya. Allahumma amin. Yang hitam-hitam siapa? Jibril. Ashabus shimal, golongan kiri. Arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Makanya dalam peristiwa Mi'raj itu Bapak Ibu, Nabi diajak kunjung ke surga dan ke neraka. Beliau bercerita, at-tala'tu fil jannati faraitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga, diajak kunjung ke surga, dan aku lihat sebagian besar penghuni surga itu orang fakir, sebagian besar penghuni surga itu orang miskin. Bu, kalau nggak dipanggil ngantuk ibu-ibu. Ada nggak orang miskin di sini? Banyak. Ngakunya miskin. Orang Indonesia ini Pak, ngaku aja miskin.
Padahal mah suge-suge. Apalagi sekarang gayanya pengen handphone yang bagus-bagus. Jalan-jalan ke Panjang, upload. Jalan-jalan ke kampung Vietnam, upload. Ke pantai, upload. Lembah hijau, upload. Makan di begadang, upload. Dibilang melarat, marah. Nggak dapat BLT, ngamuk. Ada nggak zaman sekarang? Mana jumenya mana? Nak kumarahi kudai. Payah orang zaman sekarang ini. Yang penting itu Pak RT. Nggak enak jadi ketua RT kades itu nggak enak. Jadi kades nggak enak. Wayahnya bagi BLT yang dapat banyak saudaranya. Apa kata warga kampung Desa Suban? Payah. Mentang-mentang saudaranya kadus dapat semua. Betul, nah kan? Oh, dendam bener ya Bu ya. Mentang-mentang, oi saudaranya kadus dapat semua, pening kadus, panas kupingnya. Begitu BLT berikutnya cair, kata kadus, saudara jangan dikasih, orang lain saja yang dikasih. Tambah pening kadus. Apa kata saudaranya? Dek emak, percuma ada keluarga jadi kadus. Jema diinjoi saudaranya dek deh. Nah ini yang masalah Bapak Ibu, nggak ada benernya. Coba sekali-kali kita ini jangan bermental miskin. Kadang-kadang kita begini Pak, bernostalgia yang salah. Enak zaman Pak Harto katanya. Kata siapa? Enak zaman Soeharto. Jajal Bapak Ibu di kampung saya. Kampung saya itu Talang Teluk Bandung. Jalan kaki ke Sidokayo bisa, kampungnya Pak Yai Salim. Kita ini tetanggaan kampung. Tinggal dalam kebun. Sekampung saya itu yang punya TV cuman Pak Kadus doang. TV hitam putih pakai aki. Lagi enak-enaknya nonton film sama anaknya Pak Kadus dimatiin TV-nya. Itu zaman Pak Harto. Kata anak Pak Kadus akinya habis. Terpaksa kita bubar pulang. Begitu kita bubar pulang, dihidupin lagi TV-nya. Karena saking penasarannya Bapak Ibu ngintip lewat lubang. Itu zaman dulu Pak. Yang paling kaya di kampung saya punya motor trail 1 orang. Itu orang terkaya di kampung saya. Yang kayaknya sedang punya motor L2 Super. Sama nggak sih sama dengan Suban? Itu pengalaman masa lalu. Yang punya sepeda itu langka. Sekolah jalan kaki Bapak Ibu. Ini pengalaman. Nah sekarang orang punya motor 5 ngaku melarat. Rumahnya sudah beton ngaku melarat. Kita ini cuman nggak syukur saja. Makanya yang sudah sejahtera rumahnya bagus, yang sudah dapat PKH lebih baik gantikan dengan orang yang susah. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu lah. Ini kan zaman pandemi Bapak Ibu, banyak yang susah. Daripada kita saling menyalahkan, yuk kita saling membantu. Tapi gara-gara pandemi ini orang kampung saya jemetalang, jemugan pacak gali bahasa Inggris mana? Jemugan pintar bahasa Inggris. Diam di rumah, menang nang omah, stay at home. Jemugan undang-undang umeh-umeh pacak gal, uak-uak ibung-ibung tuh, stay at home. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Begawi dari rumah, home working. Buruh harian dirumahkan, dipecat nggak digaji, home pimpa, alaihum gambreng. Ini saatnya yang kaya berbagi, yang bergaji memberi. Mana kasot sodakotum mimmal, sodakoh tidak akan pernah mengurangi harta. Lalu kata Nabi, wa tala'tu finnar fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Nah ini yang gak enak. Aku diajak kunjung ke neraka kata Nabi. Begitu aku lihat di neraka, kebanyakan penghuni neraka perempuan. Hebai jema betina. Awewe cenah. Itu yang banyak masuk neraka. Ibu-ibu ini pengen ke surga apa neraka ya kira-kira? Surga dong. Apa sebab banyak wanita masuk neraka? 1, sebab wanita banyak masuk neraka kurang syukur kepada suami.
Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, cocok. Nah, tepuk tangan Pak, ada kan? Tuh. Yang tepuk tangan dendam semua tuh. Kalau dompet lagi gemuk mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Makanya istri yang kurang syukur ibu-ibu, tak ajarin ya Bu. Kalau pengen masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 20 juta nerimo, 5 juta nerimo, 500.000 sebulan nerimo lah nelongso. Cuman 5.000 sebulan, is oke waya aku rapopo. Ya nggak cukup lah Pak. Makanya Pak, maknian bebini gok jemugan. Sama jemugan ini nuhut gali. Dinjoi laki duit belanja 10 juta, au katanya. 5 juta, au. 500.000, au. Cuman 1.000, au. Mak mana nak cukup, kamu cuma 1.000. Istri harus syukur kepada suami. Cuman tak ajarin bapak-bapak, suami yang baik itu suami yang royal dengan istrinya. Setuju nggak Bu? Nggak, Abi ini royal nggak? Ini saya bawa istri loh Bu. Istri saya yang satu-satunya maksudnya. Boleh nambah lagi nggak Bu? Nah boleh ndak? Tapi jangan berantem ya. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, saya ajarin istri itu Pak, perempuan paling benci sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Benar nggak Bu? Waduh, lempar sono dendam juga tuh Pak. Udah pelit suka ngungkit-ngungkit. Kalau bisa Pak, sekali waktu ada rezeki, rogoh kantong kanan. Masker. Rogoh kantong kanan, banting 15 juta. Ini duit apa Papa? Papa di Musuban kan? Papa dong. Ini duit apa Papa? Ini duit belanja Mama. Buat belanja ongkos budak sekolah, kebutuhan cicilan mobil, cicilan motor 15 juta. Enggak berhenti sampai di situ, rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Ini duit apa Papa? Ini untuk Mama, terserah mau dihabiskan enggak apa-apa. Jajan ke mall, Transmart, Mall Bumi Kedaton, terserah habisin enggak apa-apa. 15 juta uang rumah tangga, 15 juta bonus buat istrinya. Mau enggak Bu? Setuju atau tidak? Ngimpi menjedut langit ngimpinya itu. Tapi kalau mampu nggak apa-apa Pak, mensejahterakan istri. Apa kata orang di media sosial? Ingin istrinya taat, ajarin. Ingin istrinya baik, contohin. Ingin istrinya tenang, cukupin. Ingin istrinya cantik, modalin. Tepuk tangan dulu. Cantik itu mahal bro. Makanya jangan pelit-pelit sama istri kalau mampu. Kalau nggak mampu ya jangan maksa ya Bu. Dek ngapung bau calok Bu. Tapi jangan menghina istri bau calok Pak. Karena bapak-bapak juga nggak ngedandan bini soalnya. Yang penting syukur kona'ah. Jangan jadi bini yang manasin suami. Pak, tetangga beli mobil, Papa kapan? Pak, tetangga ganti motor, Papa kapan? Pak, tetangga ganti istri, Papa kapan? Pening Pak punya bini kayak gitu. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret, tetangga beli kalung bingung, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena perempuan tidak taat kepada suami. Ibu-ibu, uwa-uwa, ibung-ibung, teteh-teteh,
Pak De Bude, perempuan paling gampang masuk surga tinggal taat kepada suami. Perempuan paling gampang masuk neraka, tak ajarin ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Jajal kalau nggak percaya. Wanita kan begitu, simple banget surga dan neraka baginya. Yang ketiga, perempuan banyak masuk neraka gara-gara wamra'atun batat wa zaujuha sakhitun 'alaiha. Wanita yang tidur di malam hari. Ibu-ibu tidur enggak kalau malam? Nah lo ibu-ibu, wanita yang tidur di malam hari sedangkan suaminya sedang ngambek sama istrinya. Ditoel-toel malah narik selimut. Akhirnya suami marah. Ada nggak kejadian kayak gitu? Mana suaminya, Bu? Allahu Akbar. Jangan keseringan ya, Bu. Kalau sudah keseringan itu dosa. Tapi bapak-bapak juga kudu maklum, Pak. Namanya bini capek. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang kan semua dikerjakan perempuan. Makanya bapak-bapak ini bayar pembantu juga enggak. Bayar asisten rumah tangga juga tidak. Kalau istri capek harap dimaklum. Baik, lanjut. Udah jam 4 aja, dikit aja lagi ya. Tsumma urija bina ila sama'i tsaniyah. Nabi naik lagi ke langit yang kedua. Fastaftah Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Faputih alana. Dibukakan pintu langit yang kedua. Faida Nabi Isa wa Yahya alaihi wassalam. Ketika itu saya, kata Nabi, berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Nabi Isa, Nabi Yahya, dua nabi. Cuman bedanya Bapak Ibu, nanti Nabi Isa akan turun lagi. Dulu Nabi Isa wafat usia 36 tahun, masih bujang. Nanti kalau Nabi Isa turun, memimpin dunia, nikah, punya istri. Saya doakan istrinya orang Suban nantinya. Biar enak Nabi Isa kesini. Nah, Nabi Isa nanti, Pak, bersama Imam Mahdi, memimpin pasukan melawan Dajjal. Pasukan Al-Mahdi itu menggunakan bendera hitam. Nah, ini yang saya perlu kasih tahu. Memakai bendera hitam sebelum Nabi Isa melawan Dajjal, sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, itu bendera hitam palsu. HTI bendera hitam palsu. Al-Qaeda, ISIS bendera hitam palsu. Sekarang ditipu kita, Pak, pakai istilah bendera tauhid. Nah, ini pencerdasan, ngaji kebangsaan sekalian ya. Bapak Ibu, halo. Halo. Kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah adanya istilah sebutan bendera tauhid. Sejak kapan tauhid punya bendera, Pak? Bu, ya kita ini cerdas dikit. Sejak kapan tauhid punya bendera? Kita dibohongi, ratusan juta rakyat Indonesia dibohongi dengan istilah bendera tauhid. Ada apa dengan negeri kita ini? Malah kalau fatwa ulama dari Aceh, haram nulis kalimat tauhid di bendera, nggak boleh. Karena itu merendahkan, Pak. Ditulis di baju nggak boleh kalimat tauhid itu, jangan sembarangan. Termasuk, maaf ya Bu, liontin kalung. Ibu-ibu kalau liontin kalung jangan lafzul jalalah, jangan Allah. Gayanya sok islami, beli kalung rantai Allah tulisannya. Jangan, karena nggak boleh masuk WC. Nabi punya cincin tulisannya Muhammadur Rasulullah. Idza dakhala indal khala wa du'ahu, ketika Nabi masuk WC dilepas cincinnya. Makanya ibu-ibu kalau pakai kalung tulisan lafaz Allah, kalau masuk toilet lepas kalungnya, taruh di depan. Begitu masuk ditaruh di depan, begitu keluar mana kalung saya ya. Sudah ada yang mengamankannya. Makanya daripada lafaz Allah mending nama suaminya. Salimku sayang. Keren. Kita ini kadang-kadang sok islami padahal enggak islami. Jadi balik lagi,
Idza ra'aitumur rayati sud, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Ustadz Saifuddin Baron di Lampung, di Suban sudah ada belum bendera hitam itu? Alhamdulillah nggak ada ya. Bandar Lampung sudah banyak. Itu kelompok bendera hitam palsu. Saya sudah ngomong sama aparat penegak hukum, kalau bisa tangkap ya tangkap, kata saya. Hancur negara kita ini kalau negara nggak tegas. Harus tegas. Orang yang pakai bendera HTI, bendera ISIS, tangkap. Itu bukan bendera tauhid, nipu mereka itu. Ini kan bukan zamannya Imam Mahdi. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka itu keras bagaikan baja. Makanya mereka nggak bisa diceramahi. Saya berani begini ngomong depan bapak ibu. Kalau depan mereka kena timpuk saya ini macam-macam. Cuman makanya Banser sudah siap siaga ini bapak ibu. Takut ada yang sedemikian rupa. Balik lagi, jangan mau ketipu orang. Ngaji yang benar, mondok yang benar. Baik, saya lanjutkan karena waktu kita terbatas. Naik ke langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. 4, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila samai sabi'ah. Lalu kami diangkat naik ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Ketika itu Nabi Ibrahim menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Pintu gerbang, pintu masuk ke Sidratul Muntaha. Tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Kemudian saya, kata Nabi, dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu kampungnya para malaikat. Jadi ame tanya jeme, di mana talang malaikat? Jawabannya talang malaikat itu di Sidratul Muntaha. Dan tempat tinggalnya Jibril di tengah-tengah Sidratul Muntaha. Nabi naik sendiri ke atas sampai menghadap Allah Ta'ala. Beliau duduk tasahud. Tidak disebutkan tasahudnya duduk awal atau duduk akhir, tapi duduk Nabi at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Orang yang rajin sholat akan lancar mengucapkan ini nanti di hadapan Allah. Jangan salah ya Pak, nanti ketika di akhirat pas ketemu Allah mengucapnya assalamualaikum. Jangan Pak, ngelunjak itu namanya. Sama Allah nggak boleh assalamualaikum, nggak boleh. Sama Allah tuh at-tahiyat. Nah, sama jemaah sembahyang Bu, orang sholat bisa ngucap. Tapi kalau yang nggak sholat, gagap, nggak bisa ngucap. Lantas kemudian Nabi menjawab, Allah menjawab. Setelah Nabi mengucap at-tahiyat, Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nunjuk. Kalau kita madzhab Syafi'iyah, nunjuknya illallah, ngangkat tunjuknya. Kan ada 4 macam. Imam Hanafi la ilaha illallah turun, itu Imam Hanafi. Imam Syafi'i illallah ngangkat. Imam Hambali dari at-tahiyat diangkat. Imam Malik diangkat, digerakkan ke kanan ke kiri, tak tek tak tek tak tek. Imam Malik zaman maknahi ada yang atas bawah, tek 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 tek. Karena ada yang kanan kiri atas bawah, ada yang muter-muter, weng 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 weng. Cuman saya kasih saran Pak, kalau yang begini-begini jangan sampai ketutupan sarung. Kalau ketutupan sarung apa sangkaan orang nantinya. Hati-hati tuh. Cuman sumbang saran, jangan nganeh-nganeh lah jadi orang Islam itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jangan ngamalkan yang aneh-aneh. Ya kalau kita caranya Syafi'iyah ya madzhab Syafi'i. Contoh di Malaysia,
Semua sekolah formal, ma'had, pondok pesantren, yang swasta ataupun negeri, tidak boleh mengajarkan fikih selain madzhab Syafi'i. Itu Malaysia. Di India, Pakistan, Bangladesh, madzhab Hanafi. Di Arab Saudi, semua sekolah formal, universitas, madrasah, ma'had, tidak boleh mengajarkan fikih selain madzhab Hambali. Begitu. Indonesia aja kebebasan. Bapaknya NU, anaknya sekolah di sekolah Islam terpadu. Diajarkan doanya Allahumma ba'id baini. Ketimbang nunjuk wang gitu ya. Pening pala kita ini. Harus ada keseragaman. Ya bukan anti yang begitu Pak, cuman biar matching cenah. Matching sama orang tuanya, jangan macam-macam. Kadang-kadang mohon maaf, sholat itu sedekap. Ini saya ambil contohnya, sedekap ya. Kalau madzhab Syafi'i bawah dada atas pusar begini Pak. Ini madzhab Syafi'i. Madzhab Hanafi sama madzhab Hambali bawah pusar begini. Wad'ul kafi alal kafi, bawah pusar, tapi jangan ke bawahan. Salah naruhnya nanti. Madzhab Maliki sebagian sama madzhab Ja'fari, Allahu Akbar turun, tidak bersedekap. Lantas zaman sekarang ada yang sedekapnya begini. Ini apa? Madzhab Imam Samudra. Enggak ada dalilnya Pak yang begini nih. Madzhab mana? Hadis mana? Cuma saya lihat anak-anak muda baru kuliah dikit di kampus, sholat udah beda sama orang kampung. Coba saya bingung, itu dalil dari kitab mana? Madhabnya madhab siapa? Kok bisa bikin cara sholat masing-masing? Nggak boleh, harus ada sandaran, ilmu harus digurukan. Ketimbang saya tanya, lo belajar di mana? Internet ternyata. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-internetik. Kiainya Kiai Haji Google, ustadznya Ustadz Facebook LCMA, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita masuk ke puncak sekarang. Setelah itu Nabi menerima perintah sholat 50 waktu. Fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina sholatan. Allah wahyukan kepada saya 50 sholat. Ditawar-tawar singkat cerita tinggal 5 waktu sholat. Maka Allah janjikan yang menjaga sholat 5 waktunya pada waktu-waktunya liwatihinna adkhaltuhul jannah, aku masukkan dia ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Wa man lam yuhafiz alaihinna liwaktihinna, barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu sholatnya pada waktu-waktunya, fala ahdalahu indi, tidak ada janji di sisiku. Sholat nggak dijaga itu apa maksudnya, Bu? Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib. Ida numbur maghrib belum dikit lagi, masih panjang, masih jam 4. Asar numbur maghrib, maghribnya mentok, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban salat subuh niatnya usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kok qodoan Pak? Jam 8 salat subuhnya. Istrinya niru, apa kata istrinya? Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu? Jam 9 sembahyang subuh. Anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhus subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya, walaupun masih mending. Kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena Smackdown malaikat Israel. Itu aja dulu ya ngaji kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Romo Kiai Muhammad Salimuddin semoga semakin dimuliakan oleh Allah. Kiai yang tawadhu, pondok pesantrennya makin bagus, makin maju, santri-santrinya makin pinter, bisa berkarya di tengah-tengah masyarakat.
jadi kebanggaan pondok pesantren dan kebanggaan kedua orang tua bahkan untuk bangsa dan negara. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah taala, mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.